Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyelesaian tugas pertemuan 7 pada mata kuliah logika dan algoritma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Zebua, NPM 21210007, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, semester 1, kelas PSM 2101. Latihan pertama yaitu menghitung gaji harian pegawai bila diketahui ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaji per jam itu sama dengan Rp500, dan kedua adalah bila jumlah jam kerja hari itu lebih 7 jam, lebih dari 7 jam, maka kelebihannya dihitung lembur. Bila jumlah jam kerja hari itu lebih dari 7 jam, maka kelebihannya dihitung lembur yang besarnya 1,5 dikali gaji per jam. Adapun pseudocode latihan 1 yaitu pertama algoritma, yaitu menghitung gaji pegawai, deklarasi berisi Adapun pseudocode latihan 1 yaitu algoritma menghitung gaji pegawai, deklarasi jumlah jam, gaji per jam itu adalah variabelnya dan tipe datanya adalah integer, sedangkan gaji pokok, gaji lembur, dan gaji pegawai itu adalah tipe datanya float. Setelah itu baru ada deskripsi, itu read atau input jumlah jamnya, kemudian input gaji per jamnya yang sudah ditentukan adalah Rp500. Kemudian setelah diinput kedua hal di atas yaitu jumlah jam dan gaji per jam itu, baru langkah selanjutnya adalah if atau kondisi di mana bila jumlah jamnya yang diinput lebih dari 7 jam, maka gaji pokoknya yaitu 7 dikali Rp500. Itu adalah gaji pokoknya. Sedangkan gaji lemburnya adalah berarti di atas 7 jam tadi misalnya ada 9 jam, berarti gaji lemburnya itu adalah diperoleh 1,5 dikali gaji per jam dikali jumlah jamnya tadi dikurang 7. Nah, jumlah jamnya ini misalnya tadi adalah 9, berarti 9 dikurang 7 berarti 2. Berarti gaji lemburnya itu diperoleh dan menjadi 1,5 dikali gaji per jam dikali 2 kalau misalnya jumlah jamnya ini adalah 9. Nah, itu adalah gaji lemburnya. Nah, setelah didapat gaji lembur dan gaji pokoknya, barulah kita dapat menemukan atau mendapat gaji pegawainya tersebut dengan cara gaji pokoknya ditambah dengan gaji lemburnya. Gaji pokoknya tadi kita dapat dari sini, sedangkan gaji lemburnya kita dapat dari sini. Nah, itu adalah gaji pegawainya. Kemudian and if untuk mengakhiri if yang ini, kemudian kita dapat read gaji lembur, kita dapat read gaji lembur atau tampilkan gaji lemburnya, kemudian kita tampilkan juga gaji pegawainya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada
flowchart pada latihan pertama, yaitu dimana diawali dengan start, yang dimana pada simbolnya kita menggunakan terminal dan kita isikan start, dimana untuk memulai programnya. Kemudian kita masukkan inisialnya atau deklarasinya, itu ya, kita masukkan deklarasinya, yaitu berisi dengan variabel dan tipe data yang kita gunakan. Nah, variabelnya tadi sama seperti yang di pseudocode, yaitu variabelnya ada jumlah jam, ada gaji per jam, dan tipe datanya adalah integer. Sedangkan gaji pokok, gaji lembur, gaji pegawainya itu adalah tipe datanya float. Nah, setelah didapat inisialnya, maka kita menginput jumlah jamnya, kemudian gaji per jamnya. Di sini saya sudah menggabung jumlah jam, input jumlah jamnya, dan input juga gaji per jamnya. Setelah diinput, baru terdapat kondisi. Nah, kondisinya gimana? Nah, kondisinya jika jumlah jam lebih dari 7, maka prosesnya adalah gaji pokok sama dengan 7 dikali 500, ini adalah gaji pokoknya seperti yang tadi di pseudocode. Nah, gaji lemburnya adalah 1,5 dikali gaji per jam dikali dengan jumlah jam dikurang 7. Misalnya tadi saya ibaratkan jumlah jamnya adalah 9. Misalnya saya diinput jumlah jamnya adalah 9. Nah, berarti gaji pokoknya tetap, gaji pokok itu 7 dikali 500 rupiah. Nah, sedangkan lemburnya adalah didapat dari jumlah jamnya dikurang 7 itu tadi. 7 itu kan jam pokoknya, jumlah pokoknya. Nah, berarti misalnya jumlah jamnya adalah 9, maka jumlah jam dikurang 7 berarti tinggal 2. Nah, itu adalah jam lemburnya sebenarnya. Jadi gaji lemburnya dapat kita peroleh menjadi 1,5 dikali gaji per jam dikali dengan jumlah jamnya tadi, misalnya 2 tadi. Nah, setelah didapat gaji lemburnya, barulah kita dapat gaji pegawai tersebut, yaitu gaji pokoknya ditambah dengan gaji lemburnya. Nah, baru kita tampilkan gaji lembur dan gaji pegawai tersebut. Nah, itu adalah jika yang diinput lebih dari 7, artinya perintahnya akan dijalankan atau ini adalah bagian true-nya. Ini adalah bagian true-nya. Sedangkan jika misalnya di input adalah misalnya 6, bahkan misalnya 7 sekalipun, maka bagian yang diproses adalah bagian false-nya, dimana false-nya itu tidak ada instruksi, langsung programnya akan tutup karena tidak ada instruksi yang dimasukkan di dalam kondisi false-nya. Sedangkan kalau lebih dari 7 inputnya, maka yang diproses adalah yang bagian true-nya, dimana ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu baru ini adalah end-nya. Untuk mengakhiri program, setiap flowchart pasti ada akhirnya. Jadi yang saya gunakan pada gambar ini adalah if tunggal.
pada latihan pertama. Nah, itu adalah flowchart di latihan pertama. Nah, latihan kedua yaitu alur ceritanya seperti begini. Sebuah perusahaan memberi komisi salesman-nya berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Nah, bila salesman berhasil menjual barang seharga 500.000, maka dia akan mendapatkan komisi sebesar 10%. Dan bila lebih dari 500.000, untuk 500.000 pertama komisinya tetap 10%, sedangkan sisanya itu dihitung 15%. Nah, bila sebagai input adalah jumlah penjualan, maka buatlah program untuk menentukan komisi pegawai perusahaan tadi. Nah, jadi yang kita buat adalah pseudocode dan flowchart-nya. Nah, di sini saya telah buat pseudocode-nya, yaitu latihan 2, yaitu algoritmanya, yaitu menentukan komisi pegawai. Deklarasinya yaitu jumlah penjualan dengan tipe data integer, dan komisi pegawai, komisi dan komisi lanjutan itu adalah tipe datanya float. Ini adalah variabel dan tipe data yang saya gunakan dalam penyelesaian masalah di atas. Nah, deskripsinya itu yang pertama, read jumlah penjualan, artinya input jumlah penjualan. Nah, setelah diinput baru ada kondisinya. Kondisinya itu di mana jumlah penjualan, jika jumlah penjualan sama dengan 500.000, maka komisi pegawainya itu ada didapat, yaitu jumlah penjualan dikali 0,10. Nah, ini adalah bagian true-nya, bagian true dari misalnya penjualannya pas 500.000, maka komisinya adalah jumlah penjualan dikali 0,10. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diinput adalah 600.000, maka yang diproses adalah bagian false-nya. Ya, ini adalah bagian false-nya. Nah, saya sudah memberikan if lagi di sini. Nah, jadi if-nya adalah jika penjualan lebih dari 500, maka komisinya adalah 500 dikali 0,10 tadi. Ini adalah komisi awalnya sebenarnya ya. Ini adalah komisi tetapnya tadi seperti yang komisi pertama tadi, karena dia katakan di instruksi tadi untuk yang 500.000 nya tetap mendapat komisi 10%, baru yang selebihnya itu 15%. Nah, disinilah komisinya saya berikan 500 dikali 0,10. Nah, sedangkan untuk komisi yang selanjutnya yang lebihnya tadi, didapat caranya itu jumlah penjualannya, artinya yang total jumlah penjualan itu kemudian dikurang 500, karena 500 ini adalah komisinya, baru sisa dari situ dikali 0,15. Nah, seperti begitu baru kita bisa mendapatkan gaji atau komisi pegawainya tersebut, di mana komisi pegawainya yaitu kita dapat peroleh dari komisinya ditambah komisi lanjutan, di mana komisi ini adalah yang ini dan komisi lanjutan adalah yang ini. Ya, mohon maaf sebenarnya ini KMS ya, sesuai dengan variabel yang saya masukkan tadi di deklarasinya. KMS, jadi ini KMS seharusnya ya, seperti yang ada atau yang saya sudah masukkan di dalam deklarasinya. Kemudian bagaimana kalau
yang diinput adalah 400. Artinya ini tadi jika 500 dan ini jika lebih dari 500. Nah, bagaimana sekarang kalau yang diinput 400? Nah, di sini saya masukkan komisinya itu 0, artinya tidak mendapat komisi. Nah, jadi setelah misalnya 400 diinput dalam jumlah penjualan, maka berarti ini tidak diproses juga, bahkan ini bagian false dari if ini pun tidak diproses, barulah bagian false dari if ini yang diproses. Artinya komisinya itu adalah 0, karena misalnya 400 itu tidak sama dengan 500 dan 400 itu juga tidak lebih dari 500. Nah, baru berarti false-nya itu komisi sama dengan 0. Nah, baru and if untuk mengakhiri kondisi atau if di atas ini, baru break komisi pegawai, artinya tampilkan komisi pegawai. Oke, itu adalah pseudocode yang saya gunakan dalam latihan 2. Dan adapun flowchart dari latihan 2 yaitu seperti biasa diawali dengan start, dan kedua adalah ada inisial atau deskripsinya, yaitu berisi dengan tipe data dan variabel yang kita gunakan. Nah, variabelnya ada jumlah penjualan, tipe datanya integer seperti yang terdapat di pseudocode-nya tadi. Baru ada komisi pegawai, komisi lanjutan dengan tipe data ini adalah float harusnya. Nah, saya ulangi, berarti komisi pegawainya dengan komisi dan komisi lanjutan itu tipe datanya adalah float. Nah, setelah ada deskripsinya tadi atau inisialnya, barulah kita menginput jumlah penjualan. Nah, setelah kita menginput jumlah penjualan, baru terdapat kondisinya di bawah. Nah, kondisinya apa? Jika jumlah penjualan yang diinput itu sama dengan 500.000, maka yang diproses adalah bagian true-nya ini. Berarti komisi pegawai itu sama dengan jumlah penjualan dikali dengan 0,10. Nah, jika seandainya jumlah penjualan itu lebih, misalnya yang diinput adalah 600, nah berarti yang diproses adalah bagian false dari if ini atau kondisi yang ini, yang false-nya yang ini. Artinya yang ini tidak diproses lagi, tapi yang inilah yang diproses. Nah, di mana dia katakan di sini, jika jumlah penjualan lebih dari 500.000, maka yang pertama itu kita harus mengetahui dulu berapa komisinya. Ini juga sebenarnya sama dengan gaji pokoknya, yaitu 500 dikali 0,10. Nah, seperti yang ada di alur ceritanya tadi, yang 500 itu tetap dikali 0,10, 10%, sedangkan yang lebih dari 500 itu baru dikali dengan 0,15%. Nah, itu saya kasih dengan variabel komisi lanjutan, itu adalah inisialnya. Jadi komisi lanjutan itu didapat dengan cara jumlah penjualan, artinya total jumlah penjualan tadi, misalnya yang kita input tadi misalnya 600, maka jumlah penjualannya dikurang 500, berarti tinggal 100.
barulah yang 100 itu dikali dengan 0,15 atau 15%. Nah, itu adalah komisi lanjutannya, dan ini adalah tadi komisi awalnya yang pas 500 itu. Nah, setelah kita mendapat dua ini, baru kita bisa mendapat komisi pegawainya, di mana komisi pegawai kita dapat dari komisi ditambah komisi lanjutan, di mana komisi ini tadi kita dapat dari sini dan komisi lanjutannya kita dapat dari atas ini. Nah, setelah itu baru ini selesai, baru langsung ke tampilkan komisi pegawai. Nah, bagaimana kalau seandainya yang diinput kurang dari 500? Maka yang diproses adalah ini juga salah, berarti ini tidak diproses karena ini bagian yang 500 atau bagian true yang 500, ini juga bagian yang true 500. Maka karena ini juga salah dan ini juga salah, maka yang diproses adalah yang ini, false-nya yang kondisi ini. Berarti komisinya saya kasih di sini, komisinya itu 0, artinya tidak mempunyai komisi. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua ini, maka kita dapat menulis atau menampilkan berapa komisi pegawainya tersebut. Berarti kalau seandainya 500, pas 500 maka komisinya adalah jumlah penjualan dikali 0,10. Sedangkan kalau lebih dari 500 berarti komisinya itu, komisi pegawainya itu adalah komisi ditambah komisi lanjutan. Dan sedangkan jika kurang dari 500 maka komisinya itu 0. Nah, itu adalah komisi pegawainya. Baru ada N untuk mengakhiri setiap program. Nah, di sini saya menggunakan flowchart if dengan if terserang. Itu adalah yang saya gunakan pada latihan kedua ini. Nah, kemudian ini sekarang kita masuk pada yang latihan ketiga, yaitu dimana alur ceritanya di sini adalah lengkapi dan selesaikan menggunakan pseudocode dan flowchart. Nah, ini yang dilengkapi dengan pseudocode-nya bersama dengan flowchart. Jadi di sini sudah ada prosesnya. Di sini ada prosesnya dengan menggunakan if, yaitu jika penjualan lebih dari 3 juta maka diskonnya itu 0,1 dikali 3 juta. Sedangkan jika tidak lebih dari 3 juta maka diskonnya itu 0. Nah, adapun pseudocode yang telah saya buat di sini di latihan 3 ini, yaitu algoritma, yaitu menghitung diskon belanja. Itu algoritma yang saya buat. Deklarasinya itu terdapat variabel penjualan, variabel disk, dan variabel pembayaran dengan tipe data forward. Nah, baru kemudian ada deskripsinya. Yang pertama itu rate penjualan atau masukan atau input penjualannya. Kemudian ada prosesnya dengan menggunakan if, yaitu jika penjualan lebih dari 3 juta maka diskonnya itu 0,1 dikali 3 juta. Nah, sedangkan jika kurang dari 3 juta maka diskonnya itu tidak ada. Ini adalah bagian false-nya, sedangkan ini adalah bagian true-nya. Seperti yang disampaikan pada alur cerita di atas. Nah, itu adalah pseudocode pada latihan ketiga. Sedangkan adapun
flowchart yang saya buat pada latihan ketiga ini adalah tetap diawali dengan start dan mempunyai inisial atau deskripsi, di mana deskripsi berisi dengan tipe data dan variabelnya, di mana variabelnya ada penjumlahan, di mana variabelnya ada variabel penjualan, variabel disk, dan variabel pembayaran dengan tipe data float. Nah, setelah ada inisialnya baru kita input penjualan. Baru ini adalah prosesnya. Prosesnya menggunakan if. Nah, jika penjualan lebih dari 3 juta maka diskonnya itu 0,1 dikali penjualan. Sedangkan jika nilainya misalnya kurang dari 3 juta maka diskonnya itu 0, bagian false-nya yang diproses, sedangkan bagian true-nya tidak diproses. Tapi kalau misalnya penjualan lebih dari 3 juta maka bagian true ini yang diproses. Baru pembayaran kita dapat peroleh dari pembayaran sama dengan penjualan, berarti jumlah penjualan tadi dikurang berapa diskon yang kita peroleh. Nah, baru kita tampilkan pembayaran tersebut. Pembayarannya didapat dari sini, dari proses ini. Baru tetap diakhir dengan N atau ditutup dengan N. Nah, di sini juga saya menggunakan if ganda pada latihan ketiga ini. Kemudian pada latihan keempat itu ceritanya seperti begini. Misal jika harga produk lebih, saya di sini buat, jika harga produk lebih atau sama dengan 100.000 maka diskonnya adalah 50 ditambah 20%. Nah, saya ulangi, misal jika harga produk lebih atau sama dengan 100.000 maka diskonnya itu adalah 50 ditambah 20%. Maka saya telah membuat episode code dan flowchartnya, yaitu episode code-nya yaitu algoritma menghitung diskon belanja. Deklarasinya berisi tipe data dan variabel yang saya gunakan yaitu tipe datanya float dan variabelnya adalah penjumlahan, variabelnya adalah penjualan, diskon 1 dan diskon 2, kemudian ada pembayaran. Nah, setelah itu baru ada deskripsi, di mana diawali dengan input atau masukan penjualan, kemudian proses di mana saya menggunakan if sebagai prosesnya, di mana jika penjualan lebih atau sama dengan 100 maka diskon pertamanya itu adalah 0,50 dikali 100. Itu adalah diskon pertamanya. Kemudian setelah didapat diskon pertamanya maka ada diskon kedua yaitu yang 20% nya tadi, yaitu diskon kedua 0,20 dikali dengan diskon pertamanya ini. Nah, yang dikalikan adalah diskon pertamanya tadi. Hasil dari diskon pertama itu yang dikalikan dengan diskon kedua. Maka total diskonnya kita dapat dari diskon 1 ditambah diskon 2. Itu adalah total dari diskon harga barang tersebut jika lebih dari 100 atau sama dengan 100. Nah, bagaimana kalau seandainya kurang, maka diskonnya itu 0 atau bagian false-nya adalah 0. Yang diproses adalah bagian false. Sedangkan misal 100 atau lebih dari 100 maka bagian true yang diproses. Setelah itu baru ada kita tampilkan atau kita proses berapa pembayaran yang dibayar, yaitu penjualan
dia penjualan dikurang dengan diskonnya, dimana penjualannya itu adalah berapa penjualan yang misalnya yang telah diambil atau yang berapa harga dari produk yang telah diambil dan berapa diskon dari produk tersebut sesuai dengan proses yang kita masukkan tadi. Baru kita input atau baru kita tampilkan diskonnya, kemudian tampilkan juga berapa pembayarannya. Nah, setelah itu baru ada flowchart dari latihan 4 ini. Itu tetap diawali dengan start, baru ada inisialnya atau deklarasinya, yaitu berisi tentang tipe data dan variabel yang saya gunakan, yaitu variabelnya ada penjualan, diskon 1, diskon 2, dan pembayaran dengan tipe data float. Baru input penjualan, kemudian setelah di input baru ada proses, di mana prosesnya menggunakan if, di mana jika penjualan lebih dari 100.000 maka diskon pertamanya adalah 0,50 dikali penjualan, diskon keduanya adalah 0,20 dikali diskon pertama. Nah, setelah didapat diskon tersebut, baru diskonnya itu kita peroleh dari diskon pertama ditambah diskon kedua. Nah, itu adalah total diskonnya. Nah, setelah ditambahkan baru kita mendapat berapa pembayaran yang harus dibayar, di mana pembayaran sama dengan penjualan dikurang diskon tadi. Nah, itu jika instruksinya benar atau instruksinya itu true. Sedangkan bagaimana kalau instruksinya itu misalnya false, misalnya penjualannya itu kurang dari 100, maka yang diproses adalah bagian false-nya, dimana bagian false-nya berisi diskon itu 0, artinya tidak mempunyai diskon jika kurang dari 100.000. Sedangkan kalau benar, maka diskonnya ini seperti yang tadi, ada diskon pertama, ada diskon kedua, kemudian ada total diskonnya, baru ada pembayaran. Nah, seandainya kalau false, maka pembayarannya tetap. Nah, seperti begitu baru kita tampilkan berapa diskonnya, kemudian kita tampilkan berapa pembayarannya. Setelah itu baru end atau akhir dari program. Yang saya gunakan di sini juga adalah flowchart if ganda pada latihan keempat ini. Nah, itu dia latihan yang setelah saya buat pada kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau kurang jelas dalam menjelaskan hasil dari yang saya selesaikan, saya mohon maaf. Dan jika ada saran dari teman-teman, bahkan dari Bapak Pengasuh juga, saya mohon supaya disampaikan baik dalam komentar maupun dikirim dalam email saya. Nah, sekian dulu pada pertemuan kali ini. Akhiri, selamat malam, selamat pagi, bahkan selamat siang maupun selamat sore. Semoga kita tetap sehat selalu dan jaga kesehatan. Salam.